Wudhu Anda harus benar. Masalah air kami bahas pertemuan yang akan datang. Wudhu itu yang harus dibasuh, wudhu. Ringkas saja, Anda tidak usah sibuk. Wudhu itu yang pertama adalah niat. Niatnya waktu membasuh wajah. Waktu membasuh wajah dengan air yang menggenang di tangan, asalkan air sudah menggenang di tangan itu sudah sah. Tidak harus mengguyur, tidak harus sampai air yang banyak. Yang penting air menggenang di tangan dikatakan membasuh. Waktu kita membasuh muka, niat. Niatnya pakai bahasa Indramayu juga boleh. Ingsun niat wudhu, sama. Tidak usah pakai nawaitul wudhu'ah. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Aku niat wudhu, dibasuh wajah. Basuhnya sekali saja cukup. Segelas ini cukup kalau mau wudhu. Tuangkan di tangan, basuhkan di wajah. Sekali wajibnya. Sampai 3 adalah sunnah kalau kita punya air. Artinya kalau Anda mungkin mau tahajudan, mungkin kamar mandinya di luar, Anda bisa cari ember di situ, siapkan air sebotol. Setelah itu Anda wudhunya muka saja. Muka semua batas. Yang dibasuh adalah batas rambut. Ini imamah harus lepas. Karena ada batas tumbuhnya rambut sama dagu sini. Panjangnya antara tumbuhnya rambut di jidat sampai dagu, lebarnya antara ini tulang, ini kalau kambing enak ini tulang muda, ini tulang lembut ini sampai tulang ini, panjang sama lebar. Panjang sama lebar, panjangan mana sih? Panjang sama lebar panjangan mana? Panjangan panjang itu kan matematika di kelas, yaitu disalahkan oleh bab fikihnya. Panjang sama lebar, panjangan lebar, bener. Panjang sama lebar, enggak segi 4, enggak keluar SD ini. Segi 4, panjang sama lebar, panjangan mana? Enggak lulus semuanya ini. Panjangan ini segi 4, 80 sama 40 ya. Panjang sama 80 sama 40 lebih sedikit, 80 cm. Kecuali wajah, panjang sama lebar, panjangan panjang ya sudah. Nah, ini cukup begini, tapi ini enggak cukup. Coba. Ini panjang. Ini panjang ya. Panjangnya pendek, lebarnya lebih panjang. Enggak usah diukur nanti, foto nanti bagus. Ya, ini yang wajib dibasuh. Cukup 1 air sudah cukup, enggak usah ragu-ragu Anda. Mungkin Anda rajin tahajud, gara-gara airnya habis lalu tidak tahajudan. Sayang dong, kurang ilmu. Cukup segelas ini bisa. Sunnahnya 3. Kalau Anda pakai 2 tangan boleh. Sempurnanya memang seperti itu. Tapi di saat darurat air sedikit, Anda bisa menggunakan 1 gelas. Setelah wajah mana? Tangan sampai siku. Membasuh itu harus ada mengenang. Ada genangan air di tangan. Atau ini dilubangi kecil, dikucurkan. Nah, dikucurkan. Kalau mengucur boleh, setelah mengucur atau begini. Asalkan dari awalnya menggenang. Tapi kalau tidak menggenang, mengusap tidak sah. Harus ada gendangan air, baru setelah itu dialirkan. Biasanya dikucurkan oleh kawannya boleh, atau ada keran kecil, tik sudah. Yang penting mengalir, mengucur atau tumpah dari air yang menggenang baru. Setelah tangan diusap kepala. Anda tidak usah ragu, ini ilmu. Tangan pun sekali wajibnya, 3 kali sunnah. Mengusap kepala adalah rambut yang ada di kepala. Rambut kepala yang ada di kepala. Kalau rambut kepala tidak di kepala enggak sah. Misalnya rambutnya panjang, Anda mikir rambut mana? Maksudnya rambutnya panjang, menjulur sampai pinggul seorang wanita. Maka kalau membasuhnya rambut yang sudah di pinggul tidak sah. Harus rambut kepala yang ada di kepala. Misalnya bekak depan belakang nggak penting, misalnya gitu. Sah, biarpun di belakang. Diusap, ini cukup mengusah. Setelah itu apa? Kuping sunnah. Sunnah kuping. Yang keempat adalah kaki sampai mata kaki. Tahu mata kaki? Yakin? Anak kecil tidak ngerti mata kaki. Mata kaki. Tahu mata kaki? Ya sudah, mata kaki itu. Jadi sampai mata kaki. Itu saja wajib dibasuh. Selesai. Yang pertama niat, membasuh wajah,
tangan, mengusap rambut di kepala, kalau tidak punya rambut ya kepalanya, kemudian membasuh kaki, selesai, Anda bisa melakukan sholat. Jadi jangan sampai ragu-ragu ini, karena ada fikih yang praktis-praktis saja. Wallahu a'lam bissawab. At-targhibu fi ayyana mal insanu tahiran nawiyan lil qiyam. Dianjurkan kita untuk tidur seorang manusia. Ayyana ma hendaknya tidur al insanu seorang manusia tahiran bersuci. Nawiyan lil qiyami dengan niat untuk bisa bangun malam. Ini dari judulnya pun hendaknya kita rasakan bahwa kalau kita hendak tidur, upayakan kita dalam keadaan bersuci. Lalu niat untuk bisa bangun. Bersuci di sini adalah para ulama menjelaskan suci badan dari najis, suci dari hadas. Tentunya ilmu ini harus dijelentrehkan luas, nanti salah kalau enggak. Bagi wanita yang haid enggak perlu lagi, karena dalam masalah berwudu diperselisihkan. Bahkan kebanyakan mengatakan berwudunya seorang wanita haid adalah tidak diperkenankan. Nah, itu. Jadi ini ada penjabarannya. Tapi nanti diganti dengan apa wanita haid agar terjaga dirinya? Ada membaca mu'awwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, dengan ayat kursi diusapkan di wajah dan badannya. Karena membaca ayat Al-Qur'an bagi wanita haid untuk tahassun, untuk menjaga diri boleh. Kita punya wudu, jadi pertama membersihkan jasad kita, bajunya tolong baju yang bersih, jangan baju yang najis. Badan kita kalau bisa punya wudu. Bahkan setelah hubungan suami istri, kan bukan haid. Nah, hubungan suami istri itu jangan tidur, kalau memang ini termasuk ilmu. Ada sebagian orang menganggap kalau hubungan suami istri itu harus langsung mandi besar. Hidupnya di puncak, di Tasik sana atau di Palutungan sana. Stres dia. Sehingga banyak perempuan ogah-ogahan diajak suaminya. Karena apa? Mikir mandinya. Tidak punya pemanas. Makanya ngaji itu benar, perlu biar gak stres. Gara-gara nggak ngaji, akhirnya selalu menolak di saat diajak suaminya. Ini kejadian loh ya, ini bukan. Sehingga istri saya nggak pernah mau kalau diajak hubungan suami istri. Kenapa? Mikir mandinya. Loh, memang harus langsung mandi? Oh enggak. Hubungan habis isya, mandinya bisa menjelang subuh. Nggak harus, tidak wajib mandi besar langsung, kecuali kita memang mau sholat isya, mau melakukan ibadah. Ini tolong ilmu ini dipahamilah supaya tidak. Memang nggak enak ya, jadi orang nggak ngerti itu. Ya. Seperti itu. Habis berhubungan suami istri sebelum tidur, kalau bisa memang sudah mandi. Sunnah mempercepat mandi besar. Agar kita tidak ada hadas. Tapi kalau mungkin ada dingin dan sebagainya, atau tidak mungkin, atau yang lainnya, maka paling tidak berwudu saja. Tanpa wudu pun juga nggak dosa kok. Cuman ini kan bicara tentang keutamaannya. Di saat kita hendak tidur, kita punya wudu. Punya wudu. Biarpun belum mandi besar. Berwudu. Baik, itu yang hendaknya kita lakukan. Kalau hendak tidur punya wudu. Kemudian lintaskan di hati niat bangun. Cukup dengan begini kita mendapatkan kebaikan yang banyak sepanjang kita tidur. Sepanjang kita tidur. Hadis kita baca satu demi satu. An bin Umar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, masuk min fuqaha sahabah. Jadi ahli fikih dari para sahabat Nabi adalah Sayyidina Abdullah bin Umar, imam mujtahidnya juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata tahiran, barang siapa menginap di malam hari dalam keadaan bersuci, bata fi syi'arihi,
akan menginap dia di malam itu fi syiarihi. Syiar itu kalau secara bahasa, syiar itu baju yang paling nempel di badan. Jadi kalau kita punya baju rangkap begitu, mungkin karena musim dingin atau apapun, ada baju yang nempel di badan. Maknanya apa? Bersama, ditemani, dekat, malakun malaikat. Dibersamai oleh malaikat. Kalau sudah bicara malaikat, harus difahami malaikat adalah bukan dari bangsa manusia. Yang dalam diri malaikat tidak ada syahwat, tidak ada ini. Sebab ada suatu kita ada yang bertanya, waduh, kalau temani malaikat saya malu dong, gimana saya hubungan suami istri? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang, enggak, malaikat memandang hubungan suami istri bukan dari lihatan syahwat. Yang memandang syahwat kan kita manusia. Tapi dia melihat ini amal soleh. Gitu loh. Bukan, jangan memandang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, dipandang amalnya, melayani amal soleh, catat kebaikan. Bukan nanti, waduh ini gimana ini. Ada pertanyaan, memang orangnya perempuan sangat punya rasa malu tinggi, menjaga kehormatannya. Kan bayangin ada malaikat tidur sama kita. Ini kan tidak enak. Ini. Malaikat memandang sama orang tua kita yang meninggal dunia. Kan orang meninggal dunia itu alamnya alam mutlak, tidak terikat dengan materi. Jadi melihat gerak-gerik kita, cuman cara pandangnya di alam yang berbeda, yaitu di alam barzah. Jadi bukan mandang anakku hubungan suami istri dengan suaminya atau istrinya, oh bukan. Akan tetapi anak itu amal soleh, mengalir kepadanya. Seperti itu. Baik. Maksudnya malaikat menyertainya. Dan itu dikirim oleh Allah malaikat seperti itu, karena dia telah berwudu tadi. Telah bersuci. Kita tambah dulu sebenarnya judulnya supaya tidak lupa. Nah, berwudu, bersuci tadi ada upayakan. Kalaupun tidak mengambil salah satunya. Berwudu jasadnya dari najis. Najis yang hissi, najis yang terlihat, najis di badan. Kemudian yang kedua dari hadat, berwudu. Atau mandi besar. Yang ketiga ini yang terpenting adalah mensucikan batin daripada dosa-dosa. Sehingga istighfar. Sebelum tidur istighfar. Kalau bisa lakukan tiga-tiganya ini. Kalau tidak, salah satunya ambil. Tapi yang paling penting istighfar ini. Atau mohon ampun kepada Allah. Sehingga wanita haid yang tidak berwudu, dia adalah tidak boleh lepas daripada baju yang bersih. Kemudian, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat dia melakukan seperti itu, dia mensucikan diri, maka akan ditemani malaikat. Falaistagidu, tidak bangun dia illa qalal malaku, kecuali malaikat nanti akan menyambutnya dan berkata, Allahumma fir, ya Allah ampuni li abdik, hambamu fulan ini, ampuni. Jadi malaikat tersebut hanya disiapkan untuk mohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Fa innahu bata tahiran, karena dia telah menginap dalam keadaan suci. Rawah Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban. Akhrajahu Tabarani fil Awsat. Dari Sayyidina Abdullah bin hadits Ibnu Abbas. Wa fi awwalihi, di awalnya adalah tahhiru hadhil adsad. Bersihkan jasadmu. Taharakumullah, semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laisa min abdin yabitu tahiran, maka sungguh tidak ada seorang hamba yang menginap dalam keadaan bersuci, lanjutannya, illa bata ma'ahu, kecuali akan menginap bersamanya, fisyiari bersamanya, malakun malaikat, lanjutan hadis. Ditemani malaikat yang disiapkan untuk memohonkan ampun. Ada penakwilan lain tentang hadis ini, ada satu riwayat, diperdebatkan kesahihannya, bahwasanya roh orang yang beriman itu, di saat lelap dalam tidur, rohnya itu terangkat. Sehingga memasuki alam yang berbeda. Dan disitulah nanti akan bergabung dengan para malaikat untuk beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan sampai arsh. Ini adalah takwil yang tidak bertentangan. Artinya
Di saat kita sucikan diri kita, maka roh kita akan terangkat nanti bersama malaikat. Maka itu adalah syiarnya dekat dengan malaikat. Ini adalah penakwilan hadis. Makna. Itu sah, akan tapi sah-sah saja penakwilan semacam itu berdasarkan satu riwayat. Akan tapi yang kita sebutkan tadi juga tidak susah untuk difahami. Allah menyiapkan malaikat mohonkan ampun. Bukan roh suci melambung beribadah kepada Allah bersama para malaikat, dekat dengan malaikat. Jadi takwil hadis banyak, memaknai hadis-hadis banyak. Akan tapi tidak saling bertentangan semuanya. Isnadu jayyid. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ma min imri'in, tidak ada satu orang pun yakunu lahu salatun bilailin, tidak ada seseorang yang melakukan salat di malam hari, kalau sudah punya kebiasaan salat di malam hari, dengar nih kabar gembira. Fayakhlibuhu 'alaiha, kemudian dia tertidur, terlena, terlupa karena tidur, kelewat alaiha sholat tersebut, naumun karena tidurnya menjadikan dia lelap sehingga tidak bisa sholat. Tapi dia punya kebiasaan sholat malam. Illa kataballahu lahu, kecuali Allah akan menulis untuknya, memberi kepadanya ajra sholati, kebiasaan sholatnya, pahala sholatnya tetap mengalir. Tertidur, bukan menidur-nidurkan diri, sudah bangun mau bohongin malaikat. Ya malaikat tahu dia sudah bangun, nggak bangun, dia malas dia. Tertidur bener, kan ada namanya lelap dalam tidur. Tandanya biasanya kalau bangun tuh nyesel, ada tangis, ada waduh ya Allah, udah begitu. Kalau tenang-tenang saja berarti dia pura-pura tidur, malaikat dibohongin. Nah, jadi kalau tertidur betul tak tanya subuh, Allah, sudah dapat pahala. Wa kana naumuhu alaihi shadaqah. Jadi tidurnya itu sedekah karunia Allah. Jadi kasih nikmat. Sudah tidur lelap, dapat pahala sholat. Siapa yang niat untuk bangun, kemudian dia tertidur, sehingga dia tidak bisa bangun. Kemudian diikutkan dengan ini adalah, membaca hadis begini ini kalau tidak dijelaskan dengan lebih luas tuh ada yang kecewa. Siapa? Wanita haid. Tadi itu. Nah, ini gimana ini? Nah, ini wanita haid. Maka wanita haid ini adalah ilmu baru bagi wanita haid itu. Memang Anda libur sholat, wajib sholat. Anda libur puasa, tapi bangun malam nggak boleh libur dong. Kan yang diseru oleh Allah sepertiga malam akhir itu bukan orang yang sholat saja, bukan orang suci. Yang haid pun di tengah malam dikabul doanya. Ini yang dibahas adalah orang yang suci yang bisa sholat lalu tertidur nggak bisa bangun. Tapi yang haid bangun dong. Di saat mau tidur, tidur awal waktu. Setelah itu waktu orang pada tahajud, dia bangun saat itu. Membiasakan. Kebiasaan bangun malamnya jangan diputus dengan haid seminggu, haid 10 hari. Lalu bubar lagi kebiasaan baiknya. Anda bisa tetap bangun, barangkali lebih indah lagi menyiapkan kopi buat suami, anak-anak dan sebagainya. Biar semangat bangun malamnya dan seterusnya. Anda pun bisa memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah. Maka di saat seperti itu, sama mendapatkan pahala sholat seperti yang dilakukan selama ini waktu haid, waktu suci. Nah, kalau wanita haid ini ketiduran beneran, ya tetap mendapatkan pahala karena dia punya kebiasaan baik. Sudah dikuncinya. Orang haid jika banyak alasan. Sebab alasan entar sampai bangun malam libur, nyiapin sarapan suaminya libur, siapin bang sudah saya siapin air panas di termos, nanti minyak di sampingnya, suruh buat sendiri. Nah seperti itu, maka biasakanlah dengan kebiasaan baik. Hendaknya kita punya kebiasaan baik. Di saat kebiasaan itu kita lakukan, maka pahala tetap mengalir. Termasuk di saat sakit, yang biasa pergi ke masjid karena sakit tetap mendapatkan pahala. Maka punya keistiqomahan dalam kebaikan itu nikmat. Di saat Allah hentikan, bukan karena kemauan kita, tapi karena Allah menghentikan seperti sakit, lap tidur dan sebagainya, tetap mendapatkan pahala. Utuh. Allah Maha Kasih, tidak kurang sedikit pun.
Jadi ayo, ini mukaddimah untuk merindukan diri kita bangun malam, karena bab-bab selanjutnya adalah bab tentang keutamaan bangun malam, keistimewaan bangun malam dan seterusnya. Jadi inilah, mari kita membiasakan apa? Bersuci. Kalau hendak tidur, pastikan kita mengambil air wudhu, kaki yang suci. Kemudian ada tambahan ilmu sebelumnya, membaca doa-doa. Membaca doa-doa. Ilmu sebelumnya juga membaca penjagaan. Jangan tidur kecuali kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas, ayat kursi, kita tiupkan di wajah, di badan, kita usapkan di badan. Dan kita, kalau anak kecil kita bacakan. Wah, indah sekali. Tidurnya ibadah. Ya. Tidurnya akan punya nilai ibadah yang akan dicatat sebagai amal baik untuk kita semuanya. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan masuk bab baru at-targhib fi qiyamil laili, tentang bangun malam. Begitu pentingnya bangun malam. Jangan sampai ada di antara kita tidak pernah merasakan indahnya bangun malam. Biarpun secara hawa nafsu belum indah, tapi di saat kita merenung akan menjadi indah. Jadi indah itu ada indah yang sifatnya akli. Bisa tersenyum padahal nggak enak. Akal yang bisa mengatakan itu adalah kebaikan. Ya, contohnya sederhana ya, misal, ya Allah, sakit kepala jam 12 malam, ya Allah. Terus apotik tutup semua, alhamdulillah ada apotik 24 jam, alhamdulillah. Lo gak bisa apotik, dapat obat, alhamdulillah. Dapat obat, saya minum obat lo padahal ya. Kenapa kok dia bersyukur? Secara akal, sudah dikirim oleh Allah obat. Padahal sakit kepala, ngomong, alhamdulillah, dapat obat. Beli lagi dia, pahit lagi, alhamdulillah. Ya begitu loh, akalnya bisa paham. Maka nanti ada kenikmatan-kenikmatan ibadah itu adalah akal dulu. Dibarengi dengan kesadaran akal. Aku melakukan ini, aku mendapatkan pahala dari Allah. Sebelum dirasakan oleh hati. Sehingga belajar itu penting untuk mengolah akal kita. Biarpun nanti kenikmatan ibadah itu wahbi, karunia dari Allah. Nggak bisa buat pura-pura. Ya Allah, nikmatnya bangun malam. Padahal dibangunin suaminya marah-marah. Gayanya, Allah nikmat, ya Allah. Nggak usah action. Keindahan dalam beribadah itu adalah karunia dari Allah. Tiba-tiba menikmati gitu saja. Riang, lega begitu. Wahbi. Kita mengusahakannya, memerangi hawa nafsu. Bohong yang mengatakan bangun di dinginnya malam lalu menyentuh air lebih enak daripada selimut yang hangat, bohong. Kan begitu ya? Kecuali ada sesuatu yang lebih kuat di dalam hatinya. Rindu dapat pahala Allah. Malam akan berlalu. Dan saat-saat indah aku mengadu, baru bangun. Itu mana mungkin? Ya ada dong. Urusan hati kan beda. Itu loh, suamimu mau datang minta dijemput jam 3 malam, berangkat. Kangen sama suaminya, tolong dek, kayaknya jadwalnya agak beda, ini bisnya nyampe jam 3 malam, tolong ya dek, berangkat dia. Ayo, senang lagi, berbinar-binar, berbunga-bunga hatinya. Lagi itu sebetulnya ada kesenangan di dalam hati. Baik, nanti insya Allah kita akan membahas tentang bangun malam, agar bisa merasakan indahnya bangun malam. Jangan sampai setelah itu kita kehilangan agungnya bangun malam. Datangnya dari hamba Allah dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya pernah dengar bahwa ada hadis yang menyatakan ada hadis yang menyatakan bahwa Siti Aisyah dicium dulu oleh Rasul ketika keluar rumah dan Rasul ada hadis yang menyatakan bahwa Siti Aisyah dicium dulu oleh Rasul ketika keluar rumah dan Rasul pergi sholat tidak wudu lagi. Itu hukumnya gimana Buya? Kalau istri selesai sholat cium tangan suami atau suami cium kening istri? Baik. Ini adalah perbedaan di antara para ulama tentang menyentuh perempuan. Apakah menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahram itu adalah yang boleh dinikahi. Biarpun dinikahi, yang boleh dinikahi itu adalah bukan mahram. Jadi kalau bukan mahram batal wudu. Tentunya dengan syarat 5 ya. Ada pelapisnya di bagian kulit ya, syaratnya 5. Perempuan batal wudu, menyentuh perempuan itu adalah syaratnya 5.
laki perempuan, kemudian sudah sama-sama batas dewasa. Yang ketiga tidak ada pembatasnya biarpun tipis, kalau ada pembatasnya maka tidak membatalkan lagi. Yang keempat adalah tidak digigi sama rambut sama kuku, jadi kalau anda nyentuh rambut nggak batal ya. Kemudian di sini adalah lawan jenis, perempuan dan perempuan tidak batal, maka ini membatalkan wudu. Termasuk orang yang semula adalah orang lain batal wudu, kalau dinikahi jadi istrinya tetap batal wudu. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian di dalam mazhab Imam Malik mengatakan tidak batal kecuali dibandingkan dengan syahwat. Lu mazhab Malik ada hujahnya? Ada dong. Mazhab Syafi'i juga ada hujahnya. Mazhab Malik hujahnya apa? Tentang kisah Rasulullah keluar mencium kening Siti Aisyah. Baik. Dan ternyata Imam Syafi'i apa tidak tahu hadis ini? Tahu, tapi Imam Syafi'i menganggap hadis itu tidak sah, hadis tidak benar, sehingga mazhab Malik yang mengatakan hadis itu benar mengambil mazhab pendapat ini. Dan ternyata menurut mazhab Malik pun juga hadis ini dianggap, sebagian ulama Maliknya mengatakan sama-sama lemah hadis ini, tapi mazhab Malik punya hujah yang kuat menurut mazhab Malik selain daripada hadis ini. Hadis ini banyak, hadis ini anggap saja hadis yang dipinggirkan, kisah mencium. Karena mencium berarti menyentuh Siti Aisyah lalu Nabi tidak wudu. Ini diambil oleh mazhab Malik. Sebagian mazhab Malik pun mengatakan hadis ini juga tidak kuat. Baik, ada satu hadis sahih tentang Rasulullah, Bukhari meriwayatkan dan yang lainnya. Rasulullah itu kalau sholat, itu sholat kamar Nabi kan kecil. Siti Aisyah itu mu'taridotun, itu melintang di tempat sujudnya Nabi. Jadi kalau Nabi sujud itu langsung oleh Nabi kakinya dilipat. Kalau Nabi berdiri manjang lagi kakinya Siti Aisyah. Kalau nanti Nabi sujud dilipat. Ini hadis sahih, riwayat di hadis sahih. Baik. Loh bagaimana dengan hadis ini? Apa Imam Syafi'i nggak tahu? Oh Imam Syafi'i tahu. Coba ini. Imam Syafi'i tahu. Lalu kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil? Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i dalam Al-Quran, ulamastumun nisa'a. Ulamastumun nisa', lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan, bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Sementara madhab Hanafi mengatakan ini bersenggama. Imam Syafi'i mengatakan, madhab Syafi'i, oh ini bukan bersenggama. Kenapa? Karena ada satu riwayat tentang laki-laki yang berzina, kisah Ma'is dan yang lain berkata bahwasanya halaktu ya Rasulullah qad zanaitu. Maksudnya aku hancur, aku telah berzina Rasulullah. Tahirni, sucikan aku. Kemudian Nabi mengatakan apa? La'allaka lamasta. Mungkin kamu masih bersentuhan loh. Coba. Kalau lamasa artinya bersenggama, Nabi enggak akan bertanya la'allaka lamasta. Tapi Nabi bertanyanya, mungkin kamu masih bersentuhan saja. Tidak, kami melakukan ya Rasulullah, baru ningkat. La'allaka qabbalta, mungkin nyium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak, saya melakukan lalu. Berarti apa? Ada 4 martabat. Yang pertama lamasa. Dalam hadis lamasa artinya bersentuhan tangan. Baik. Madhab Hanafi pakai hujah tadi bahwasanya atau Maliki melintangnya Nabi. Lamasa artinya bisa saja bersentuhan, mungkin. Bagi yang mengatakan lamasa artinya bisa bersentuhan dan artinya bisa bersenggama. Baik, oke. Kalau madhab Syafi'i artinya bersentuhan. Tapi madhab yang lain diartikan senggama. Dan memberi makna senggama tentu ada sebabnya. Kenapa madhab Hanafi mengatakan itu bersenggama? Karena apa? Ada hadis sahih, Nabi bersentuhan menurut dia, menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi ini ada Nabi menyentuh, tapi ternyata Nabi tetap melakukan sholat, yaitu hadis sahih tadi. Baik, apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Yang sahih ini, Nabi sholat, kemudian Siti Aisyah melintang, kemudian kakinya kemudian dilipat waktu sujud. Setelah Nabi berdiri, kakinya melintang lagi, dan ini terjadi berulang-ulang. Baik, hadis ini sahih menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab yang lainnya sahih. Baik, lalu bagaimana madhab Syafi'i? Imam Syafi'i kok menolak hadis ini? Bukan hadis mencium tadi, mencium sudah dipinggirkan, bukan hadis mencium, tapi hadis tentang ini, hadis sahih melintangnya Siti Aisyah waktu Nabi Muhammad sholat. Jawabannya madhab Syafi'i dalam dalil itu, saya punya Quran sudah jelas tadi. Biarpun Quran punya makna sini-sini menurut yang lainnya, tapi menurut madhab Syafi'i, Quran tadi mengatakan bersentuhan. Tapi ya Imam Syafi'i ini nyentuh ini.
Nabi tidur megang kaki Siti Aisyah yang melintang, tapi tetap sholat, berarti kan nggak batal wudunya. Baik, Imam Syafi'i punya kaidah, bukan main-main. Semua dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal saqata anhu istidlal. Kalau dalil itu masih mungkin begini mungkin begitu, nggak dipakai dalil oleh Nabi Muhammad. Baik, sekarang pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad melintang, Siti Aisyah melintang, pertanyaannya adalah satu, itu di musim panas atau musim dingin? Belum jelas, karena Nabi hanya menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Pakai selimut atau tidak? Jawabannya mungkin pakai selimut, mungkin tidak pakai selimut. Umumnya kalau Anda tidur pakai selimut tidak? Umumnya pakai selimut. Ya enggak? Apalagi musim dingin. Berarti ini mungkin kalau musim dingin nggak pakai selimut mati. Kalau musim dingin nggak pakai selimut mah, sekarang nggak ada yang bisa menentukan musim dingin atau musim panas, nggak tentu. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim apa? Baik. Kalau musim dingin menjadi pasti kalau pakai selimut. Kalau musim panas saja ada mungkin, karena ada orang nggak nyaman takut tersingkap auratnya, kan begitu, sehingga kakinya ditutup. Ada atau tidak? Berarti ini mungkin sekali pakai selimut. Berarti selagi mungkin pakai selimut, mungkin pakai tidak, berarti bukan berarti Nabi Muhammad nyentuh langsung bersentuhan kulit. Berarti hadis ini dipinggirkan bukan karena hadis ini tidak sahih, karena hadis ini mungkin begini, mungkin begitu, dipinggirkan. Maka yang berlaku bagi mazhab Syafi'i adalah ayat saja. Sehingga menyentuh istri tetap batal wudu. Itu kan mazhab Syafi'i. Gitu. Kemudian mazhab yang lainnya, imam besar mazhab Malik mengatakan tidak batal. Ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal. Ini urusan madhab Hanafi, ulama besar. Tapi kita hanya menjelaskan madhab Syafi'i. Jadi istri Anda tetap batal wudu. Istri Anda batal wudu. Kemudian nanti di saat-saat tertentu. Tapi batal itu adalah itu saja. Kalau lagi pengen nyentuh istrinya nggak betah ya, pegang kepalanya saja. Asalkan kepalanya tidak botak. Pokoknya rambut, ada rambutnya ke gigimu saja. Gigi, megang kuku nggak batal ya. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan Anda mencaci deh. Mazhab Syafi'i jelas. Tidak usah mengatakan mazhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok. Nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat. Hujah Imam Malik juga hebat. Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Medan. Semoga Buya Yahya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang belum saya paham Buya, soal mahram dan wudu yang membatalkan. Saya melihat video Buya, yaitu tentang apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudu. Buya bilang membatalkan, karena orang Indonesia bermadhab Imam Syafi'i. Tapi saya melihat video Buya terbaru, yaitu soal apakah nenek istri mahram, dan Buya bilang di situ tidak batal wudu. Saya kurang paham di sini Buya. Mohon penjelasan dan bimbingannya Buya. Terima kasih. Pertama, istri itu bukan mahram Anda. Kalau mahram Anda tidak bisa menikah dengan istri Anda. Istri Anda bukan mahram Anda batal wudu, baik dia sebelum nikah atau setelah nikah. Kalau sebelum nikah dia mahram yang Anda batal wudu dengannya dalam mazhab Syafi'i. Setelah menikah jadi istri Anda tetap batal wudu. Cuman Anda boleh berhubungan dengan dia karena istri Anda, tetap. Jadi ya, pembahasannya bukan membahas masalah istrinya dulu, mahram. Biarpun menjadi istri tetap bukan mahram, biarpun sudah menjadi bukan mahram, cuman karena istri maka dia boleh berduaan. Tapi gelar mahram yang bukan mahram itu, kalau mahram haram dinikah. Mana mahram haram dinikah. Yang boleh dinikah yang mahram haram dinikah. Kalau mahram Anda nggak bisa menikah dengan istri Anda. Kakak perempuan Anda, adik perempuan Anda. Istri Anda semula adalah orang luar yang dia bukan mahram. Dia batal wudu dengan Anda dan Anda boleh menikahi dia sampai Anda menikah. Kemudian Anda menikah tetap batal wudu karena hukumnya adalah dia bukan mahram, kemudian Anda nikahi. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah masalah kok neneknya istri kok jadi nggak batal. Ini
istri saja batal, gimana neneknya istri jauh kok malah nggak batal? Ini kok aneh. Anda lupa, mungkin Anda tidak mengikuti silsilah, bahwasanya mahram ada dua, satu mahram nasab, yang kedua mahram susuan, yang ketiga mahram karena pernikahan. Anda dengan istri Anda batal wudhu, tapi Anda dengan mertua Anda enggak. Karena apa? Anda enggak boleh nikah dengan mertua Anda sampai kapanpun. Yang boleh pahami ini, karena itu mahramnya karena musyawarah pernikahan. Jadi mahram ada 3 pernikahan. Jadi dengan istri Anda batal wudhu. Tapi dengan mertua Anda sampai kapanpun, kalau seandainya seorang suami istri yang menikah dan tidak boleh pindah ke mertuanya, nggak boleh. Mertua sampai kapanpun, biarpun sudah cerai dengan anaknya, mertua adalah mertua, mahram selamanya. Dan siapa lagi? Ya ke atasnya, ibunya mertua, namanya nenek istri, mahram terus sampai atas. Seperti itu. Jadi memang berarti tanggap, yang bertanya ini paham betul. Hanya karena yang bertanya tidak mendengar semuanya, maka sepotong. Tapi kalau dari pertanyaannya sangat paham. Kalau seandainya yang bertanya ini mengetahui dari awal pembahasan kami fikih praktis itu, ini saya nggak akan bertanya ini. Tapi menunjukkan pertanyaan paham. Mulai dari istri kok nggak batal, giliran nenek batal. Padahal dulu, nah ini paham. Ini pertanyaan yang paham ini. Insya Allah yang bertanya paham, tolong dicek kembali pembahasan tentang fikih praktis masalah mahram di Halakoh Fajar. Anda bisa ambil videonya, Halakoh Fajar, ambil bab mahram. Mahram ada 3, mahram karena nasab, mahram susuan, mahram karena musaharah. Dan nanti ada mahram yang muakkotan, bukan alat takbid, adalah nanti masalahnya. Itu adalah tetap batal wudhu. Nanti yang jadi mahram ada 3, selesai. Itu saja insya Allah. Sikat gigi memang tidak membatalkan puasa, tapi segala bentuk yang ada rasanya, segala sesuatu yang ada rasanya dimasukkan ke dalam mulut itu hukumnya makruh. Memang tidak batal. Es krim pun tidak batal, makruh. Maka sebaiknya jangan Anda sikat gigi di siang hari. Persiapkan sebelum subuh sudah sikat gigi yang bersih. Tapi kalau ternyata dalam keadaan tertentu mulutnya sangat kotor, kemudian maka Anda boleh sikat gigi, tapi hati-hati. Yakinkan kalau Anda tidak bakal menelan. Maka setelah sikat gigi, Anda gosok yang bersih, Anda berkumur, Anda buang kumurannya, selesai. Anda tidak perlu kena was-was lagi. Kemudian tambahan lagi yang perlu saya sampaikan. Kumur di dalam wudhu adalah hukumnya sunnah. Baik, kumur di dalam wudhu hukumnya sunnah. Kalau ternyata ketelan, tidak membatalkan. Ketelan, bukan ditelan. Tapi masukkan es krim, tidak sunnah. Tapi tidak membatalkan puasa memang. Tidak sunnah. Tapi kalau ketelan, hukumnya adalah batal karena main-main. Beda ya antara es krim sama air dalam kumur dalam wudhu. Es krim atau permen dalam kumur dalam wudhu sama-sama tidak membatalkan puasa kalau kita masukkan ke mulut. Tapi kalau ketelan kasusnya beda. Kalau berkumur karena dianjurkan kok ketelan, maka dimaafkan. Tapi kalau masukkan es krim karena main-main, kalau ketelan membatalkan puasa. Nah, saya tambah lagi masalah berkumur. Kalau Anda berkumur dalam wudhu tetap sunnah, maka Anda jangan ragu untuk berkumur. Ambil kumur, Anda gosok-gosok, Anda kocok-kocok di dalam mulut, kemudian Anda buang. Setelah Anda buang, asalkan Anda membuangnya sudah 100%, maka sisa-sisa dingin di dalam mulut itu dimaafkan, tidak membatalkan. Anda tidak perlu lagi kena was-was sampai Anda meludah-ludah berkali-kali, bikin orang tidak enak. Jadi seperti itu cara berkumur. Dan kumur dalam wudhu hukumnya tetap sunnah, biarpun dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.